Halo, assalamualaikum Pak Akbar. Ya, Waalaikumsalam Pak Rani. Dengar suara saya Pak Rani? Alhamdulillah sangat jelas Pak. Tadi Pak Akbar sudah sudah mendengarkan penjelasan Bu Ili tadi, Ya, Pak. sudah. Iya, oke, baik. Langsung kita mulai aja Pak ya. Ya, langsung kita mulai. Eh, Baik, pada malam hari ini Pak Akbar, kira-kira apa yang perlu kita diskusikan Pak? Begini Pak Akbar, saya akhir-akhir ini di dalam kelas kayaknya kurang semangat belajar nih Pak. Kenapa Pak Rani kurang semangat ini? Ini siswa-siswa saya sepertinya mengalami kendala Pak, karena saya perhatikan 3 hari inilah mereka itu sepertinya motivasi belajarnya lagi menurun Pak. Motivasi anak-anak ya. Kenapa menurut Pak Rani apa hal yang membuat mereka itu bisa menurun motivasinya? Kemarin saya sempat mendapat informasi Pak dari rekan-rekan yang lain bahwasanya ada rekan sejawat guru di sana mendapati siswa ini lagi membawa handphone ke sekolah Pak. Jadi di dalam kelas rupanya ada yang membuat video-video TikTok gitu Pak di dalam kelas Pak. Oh, bertiktok orang tuh di dalam kelas Pak Rani ya. Hmm, hmm. Hmm, hmm, hmm. Terus Pak Rani? Jadi begitu saya mendengarkan laporan bahwasanya terjadi seperti itu, dan memang saya perhatikan juga ya Pak ya, motivasi orang ini semenjak ada laporan itu memang saya lihat semangatnya menurun. Karena mungkin saya berpikir begini Pak, mungkin anak-anak ini terlalaikan dengan aktivitasnya itu mungkin Pak ya. Hmm, hmm. Nah sehingga Aktivitas dengan iya, handphone itu. jadi kadang-kadang saya berikan tugas pun yang biasanya cepat dikumpulkan, tapi kadang-kadang telat Pak gitu. Oh, gitu. Berarti apa kira-kira keinginan itu rupanya? Itulah saya belum mengerti Pak, apakah mungkin saya harus perlu memperbaiki metodologi mengajar saya mungkin Pak ya kali ya. Cocok juga tuh Pak Rani. Kalau Hmm. mungkin itu pilihan yang tepat kan. Kalau pilihan lain ada nggak kira-kira menurut Pak Rani yang bisa dilakukan? Kalau pilihan lain sih sebenarnya ada Pak, banyak pilihan memang kalau saya pikir-pikir, selain kita merubah ataupun merotasi metode mengajar, kan sekarang kan kita juga era digital gitu Pak ya, ada digital mindset dan grow mindset juga ada, dan saya rasa itu juga menjadi salah satu daya tarik juga kali Pak ya kalau kita terapkan itu Pak ya. Cocok juga. Di apakan dia berarti itu ya, semacam apa namanya ya? Keinginan anak-anak yang bertiktok itu dimanfaatkan kayak gitulah kira-kira menurut Pak Rani itu ya. Tepat sekali Pak Akbar, memang karena saya merasa kalau misalnya itu dirubah dia ke dalam bentuk media pembelajaran, mungkin bisa dibentuk juga murid-murid ini menjadi ketagihan belajar jadinya Pak ya gitu ya. Karena seperti kan gini Pak, kan kalau seandainya game itu bisa membuat anak ketagihan, jadi kenapa pelajaran tidak bisa membuat anak ketagihan? Itulah yang menjadi pertanyaan saya Pak. Hmm. Kira-kira antara game dengan pelajaran bisa nggak dihubungkan kalau menurut Pak Rani itu? Kalau memang game menurut Pak Rani kan bisa ketagihan anak-anak, belajar enggak. Kira-kira kalau belajar dijadikan game kayak mana pula tuh ya? Kayak mana pula menurut Pak Rani itu? Kalau menurut saya sih Pak, memang itu sebuah terobosan yang sangat bagus Pak, dan memang bisa kita telusuri. Memang di dalam game itu ada beberapa elemen yang bisa membuat anak itu
menjadi ketagihan, Pak. Nah, misalnya kan seperti ini. Contohnya di game itu kan ada apresiasi langsung dari gamenya. Kemudian juga di dalam game itu ada elemen-elemen bahwasanya anak tidak merasakan kekhawatiran, misalnya takut takut kalah, takut dimarahi, takut kena disiplin yang tidak benar. Jadi kalau saya pikir-pikir, Pak, kalau seandainya kita merubah mindset, merotasi atau memperbaharui, kita buat dia sebuah game, saya rasa mungkin bisa, Pak ya. Kalau menurut Pak Rani bisa itu, kalau saya pikir kembali ke Pak Rani. Pertama kan apa namanya? Kalau memang bisa Pak Rani menyatukan game itu apa namanya ya? Pelajaran itu seperti game, mungkin memanfaatkan IT cocok juga. Tapi kan kembali ke Pak Rani lagi nih, apa namanya? Potensi atau kemampuan Pak Rani bisa nggak di dalam hal itu, begitu kan? Kalau memang bisa, cocok juga itu. Karena begini, Pak, saya pun terbuka pikiran semenjak saya mengikuti kuliah di Pradita University. Itu kan ada namanya cyber pedagogy, kemudian juga ada digital mindset dan grow mindset, kemudian juga ada edutainment dan hotedutainment. Jadi saya merasa, Pak, kalau misalnya kita menerapkannya itu memang bisa kita lakukan dengan syarat kita buat semacam strategi bagaimana caranya supaya materi pembelajaran kita ini bisa mengandung elemen-elemen yang ada di dalam sebuah permainan atau game, sehingga anak-anak ini merasa tidak bosan kali, Pak ya. Kalau menurut saya, Pak. Cocok juga tuh Pak Rani. Jadi kan, jadi kalau selain itu, kalau saya boleh nanya nih Pak Rani, kira-kira potensinya anak-anak itu seperti apa namanya, peralatan, fasilitas yang mereka miliki, jaringan, kalau memang dia bentuknya online begitu kan, atau bentuk aplikasi, ya mungkin bisa offline kan gitu. Kira-kira hal-hal itu mendukung nggak untuk dibikin hal itu gitu? Sebenarnya kalau saya lihat, Pak, memang para anak-anak didik ini yang pertama punya potensi karena mereka saya lihat sangat menyukai sebuah game di dalam pembelajaran. Kemudian juga mereka memiliki gawai misalnya seperti Android atau iPhone atau perangkat-perangkat media lainnya. Jadi saya berpikir bagaimana kalau saya buat barang yang mereka miliki itu bisa dibuat menjadi sebuah pendukung untuk menumbuhkan semangat belajar mereka, seperti membuat mereka itu ketagihan untuk belajar, dalam istilahnya misalkan addicted to learn gitu ya, ketagihan, kecanduan di dalam pembelajaran. Cocok juga nih kalau memang menurut Pak Rani mampu, kemudian anak-anak juga bisa mengikuti dengan apa namanya potensi fasilitas, artinya hal-hal yang dibutuhkan untuk itu ada. Saya pikir itu pemikiran yang mantap tuh Pak Rani. Itu terobosan yang bagus yang Pak Rani lakukan nanti gitu loh kan. Iya. Nah, kalau apa namanya ya dihitung-hitung lah dulu, dianalisa, digali potensinya kira-kira ada nggak tuh. Kalau memang pas, saya mendukung sekali tuh Pak Rani, terobosan Pak Rani itu. Iya Pak ya. Nah, Pak Rani lah yang lebih paham kalau menurut saya kan. Iya. Kira-kira kalau membuat seperti itu semangatnya Pak Rani itu? Ya tentu saja semangat lah Pak kan. Karena iya tentu saja kita semangat karena sudah kita rancang memang model-modelnya seperti apa supaya kita bisa menerapkannya secara bertahap kepada anak-anak ini. Nah, jadi itulah Pak kendala-kendalanya, dan mudah-mudahan dengan adanya pertemuan kita ini bisa menjadi sebuah inspirasi Pak. Pada prinsipnya saya sangat yakin nih sama Pak Rani. Pak Rani pasti mampu. Pak Rani udah belajar tentang IT kemarin kan.
Pasti tinggal melihat potensi anak-anak, kalau memang memungkinkan, saya sangat sepakat itu. Ya sangat apalah namanya, sangat setuju sekali kalau Pak Rani bikin itu. Saya yakin Pak Rani pasti bisa itu. Iya Pak. Terima kasih. Kira-kira kapan rencana Pak Rani mau dimulai? Dalam waktu dekat nih Pak, udah mau apa ini pelaksanaan. Udah Pak Rani bikin rancang-rancangannya, apa-apa Iya, langkah. Nah, udah mantap itu Pak Rani. Pak Rani gimana? Oke, saya rasa sudah lengkap Pak ya untuk coaching kita pada sesi pertama. Sekarang kita masuk ke sesi kedua Pak. Nanti supaya bisa di waktu pukul 21 lewat. Saya bingung nih Pak Rani. Ya, bingung kenapa tuh Pak? Sekolah saat menjalankan materi-materi yang kita dapat di CIP, kan saya udah berusaha nih mencoba menerapkannya. Iya. Jadi kalau untuk diri sendiri seperti di kelas saya, nah ini cerita disiplin positif lah dulu ya. Ada positif. Saya semangat kali mau menerapkan itu. Karena di sekolah gejala apa namanya? Gejala anak-anak ini makin hari saya melihat makin susah. Yang cabut lah, yang inilah gitu kan. Jadi saya sangat semangat sekali. Hanya saja kan permasalahan yang saya hadapi, saya sendiri nih CGP di sana. Nah, jadi kawan-kawan kan belum tahu tentang materinya apa namanya disiplin positif kan, bagaimana segitiga restitusi. Nah, jadi perlahan-lahan Pak Rani saya udah nyampaikan ke 1-2 orang kawan-kawan kan, coba lah, terutama yang dekat-dekat dengan saya lah dulu kan. Nah, yang punya keinginan untuk maju begitu, berubah, yang merasa galau juga dengan kondisi anak-anak sekarang sekolah kami. Nah, jadi kan alhamdulillah mereka menyambut baik. Terus tapi pada tingkat action mereka masih ragu, itu yang pertama. Yang kedua, langkah yang udah saya lakukan itu saya udah sampaikan sama kepala sekolah. Oke, dia mendukung. Bahkan materi yang sudah saya siapkan itu saya sudah diskusikan dengan dia, itu sudah saya sosialisasikan. Nah, terus saya udah minta persetujuan dengan beliau kemarin karena ada beberapa kawan-kawan dari 4 orang yang diskusi pribadi, 3 orang meminta itu di diskusi publik diskusi bersama dengan lain katanya. Jadi udah saya kepala sekolah dalam bentuk lisan, kepala sekolah mendukung gitu kan. Jadi udahlah dibikin acaranya, sosialisasi kepada kawan-kawan. Sejalan itu kan saya kebetulan wali kelas sudah juga saya terapkan gitu kan. Nah, jadi setelah saat sosialisasi itu saya agak kecewa, kepala sekolah setengah hadir. Dia malah acara di luar yang sebenarnya dia nggak perlu hadir di situ gitu. Tidak dari itu gitu. Membawa anak-anak untuk acara apa kemarin, pentas DSMS. Padahal di situ yang diundang tuh hanya sekolah, tapi hanya pendamping aja, guru pendamping gitu. Tapi dia pergi ke sana gitu. Saya pikir ini, padahal saya bilang ini sangat penting Bu, dengan kondisi sekolah kita ini anak-anak seperti ini. Oh iya, cocok ini katanya. Hanya saja pas hari sosialisasi itu dia nggak hadir gitu. Iya. Jadi saya tanya sama kawan-kawan, kayak mana nih kita terapkan? Karena kemarin kan nggak punya waktu banyak untuk sampai ke hanya setelah materi saya sampaikan, simulasi lah sedikit. Ada simulasi tentang teori kontrol, habis itu adalah simulasi segitiga restitusi. Udahlah dibikin. Jadi mau membuat sosialisasi simulasi, tapi penerapan langsung gitu ke kelas-kelas, membuat keyakinan kelas kan. Nah, karena kan tanpa keyakinan kelas kan susah juga segitiga restitusi dijalankan kan. Nggak ada dasarnya gitu loh, nilai-nilai yang diyakini.
Jadi kawan-kawan ini enggan gitu loh. Dan kawan yang mau tadi bukan pula mereka wali kelas. Saya jadi bingung nih. Saya sampaikan lagi, beliau iya ya jalankan jalankan gitu aja, tapi nggak ada dukungan ini ya. Artinya apa? Saya berharap itu dia menyampaikan sama kawan-kawan, iya ini harus diterapkan begini begitu kan. Nggak mungkin Untuk lah actionnya masih nihil Pak ya. iya terakhirnya sendiri Hmm. action. Jadi imbasnya nggak juga nampak orangnya. Gimana menurut Pak Rani ini? Bingung saya. Begini Pak, kira-kira Pak Akbar dalam menjalani ini, kira-kira Pak Akbar prioritas yang Pak Akbar siapkan untuk mencapai goals atau mencapai tujuan itu seperti apa Pak? Saya sebenarnya pengen ini menjadi gerakan yang kolektif di sekolah saya itu. Bukan ke apa namanya? Kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Tapi juga dari situ dengan apa namanya? Dukungan kepala sekolah yang besar itu menjadi nanti disusun pada akhirnya keyakinan sekolah gitu loh. Saya pengen bahkan ke situ gitu. Jadi Iya, untuk iya, iya. keyakinan kelas, wali-wali kelas yang lain tuh kayaknya kemarin hadir hanya sebatas formalitas, habis itu udah gitu loh, nggak ada action. Saya ajak pun ya ya duluan aja ya nanti ya begini begitulah kan berbagai. Hanya saja ya saya lah jalan sendirilah dulu di kelas saya gitu aja lah. Kira-kira Tapi Pak Akbar antisipasi yang telah Pak Akbar siapkan untuk mengatasi hambatan-hambatan itu seperti apa Pak? saya belum apa ya karena ini berhubungan dengan sebenarnya Capsek kalau saya pikir ini kan. Kalau Capsek menunjukkan Sebagai dukungan, pimpinan Pak ya. iya kalau Hmm, dukungnya betul-betul mendukung, iya, saya iya. yakin kawan-kawan ngikutnya ini gitu kan. Sekarang ya mereka sifatnya nampaknya hanya membantu, semacam membantu saya hadir di forum itu mendengarkan apa namanya materi itu gitu kan. Kayaknya mereka hanya itu aja gitu loh, bukan benar-benar memahami materi itu untuk betul-betul diterapkan gitu loh. Iya, iya. Belum Belum sampai ke sepenuhnya sana gitu. sungguh-sungguh gitu Pak ya. Iya, iya. Iya, makanya sementara kita kan pengennya ini jadi gerakan yang sungguh-sungguh gitu kan. Iya, iya. Tapi nggak ada penekanan dari kepala sekolah itu kepada guru-guru yang lain gitu. Kalau saya kan hanya sifatnya mengajak gitu kan. Seraya ya membuktikan aja lah sendiri di kelas. Hanya saja dalam tindakan restitusi lah dulu saya bilang segitiga restitusi. Kalau anak kelas saya yang bermasalah dan itu saya yang menyelesaikan ya pakai segitiga restitusi karena kami udah punya keyakinan kelas kan. Iya, iya, Kalau iya. anak kelas saya, tapi kalau kelas lain kan nggak bisa. Atau kalau guru lain yang mengatasi masalah di kelas saya, ya mereka pakai cara biasa, cara segitiga Eh, restitusi gitu kan. Kira-kira Biasa. begini Pak Akbar, kalau misalnya dibuat semacam ukuran angka dari 1 sampai 10 terkait masalah partisipasi ataupun dukungan dari warga sekolah, kira-kira hitungannya kira-kira berapa Pak? Di angka berapa Pak? Di angka berapa ya Pak Rani? Nampaknya masih di angka 2 ini, ke angka 3. Iya ya, masih jauh Pak Masih ya. masih jauh gitu. Jadi masih pure saya rasa ini menjadi gerakan pribadi gitu loh. Bahkan kayak di kelas yang udah pakai keyakinan kelas saya sendiri itu nanti ya nggak nampak imbasnya dari keyakinan kelas itu karena kelas-kelas lain kan mereka berinteraksi dan kelas lain apa semua kan jadi itu Ya. hilang lagi nanti gitu kan harus betul-betul kok bisa setiap hari kita ingatkan harus kayak gitulah capek lah memang gitu loh Iya, iya, ya iya. makanya kayak mana lah ini saya pikir ya. Belum jadi gerakan bersama bingung saya ini maunya saya kepala sekolah ini menekankan gitu mau saya jumpai lagi tapi ya kayak gitulah ini kemarin kan ada pendampingan kedua beliau juga nggak bisa hadir gitu kan makanya kayak Oh, iya, iya. namanya nih Padahal itu penting juga untuk dihadiri oleh kepala sekolah Pak ya.
Iya gitu loh. Masalah Hmm. visi kemarin kan, menilik visi Iya, lagi. iya. Kayak mana lah ini saya pikir kan. Kayaknya bingung juga saya dalam mengaplikasikan materi-materi kita ini. Padahal menurut saya sangat bagus gitu loh Pak Rani. Iya, betul Pak. Kira-kira menurut Pak Akbar, eh, program kita ini bisa dikatakan sukses dari segi praktik kita di sekolah, di apa namanya, di kelas kita, di sekolah kita. Kira-kira menurut pandangan Pak Akbar sendiri seperti apa, Pak? Suksesnya ketika sudah diterapkan gitu. Walaupun belum Hmm. 100%, ketika memang itu sudah bisa diterapkan, semua pemangku apa namanya kebijakan seperti kepala sekolah dan mayoritas guru-guru, bukan minoritas tapi Hmm. mayoritas, walaupun belum semua tapi mayoritas itu sudah Iya, iya. memahami dan melaksanakan. Saya pikir sukses tahap awal gitu loh. Hmm. Tapi kayak Berarti mana ya? kira-kira Pak Di, Akbar untuk langkah-langkahnya untuk mengatasi permasalahan itu apakah sudah terbayangkan, Pak? ada memang saya bayang-bayangkan ini. Tapi Seperti apa itu, Pak? ya yang pertama saya harus capek dulu. Capek Hmm. artinya konsisten lah untuk kelas saya lah dulu itu kan, konsisten. Kemudian juga konsisten dengan terutama kawan-kawan yang sampai hari ini dari 21 orang kami ada 3 orang lah itu yang memang cukup care dengan saya kan. Kalaupun nanti saya Hmm. butuh bantuan apa, mereka mereka cukup ini, cukup semangat gitu loh kan, cukup Iya, iya. membantu, peduli lah kalau saya bilang, kalau dalam lingkaran apa pengaruh itu sudah masuk dalam tahap peduli mereka. Hmm. Ya itulah mungkin, kemudian sembari ya sama kawan-kawan yang lain coba mendiskusikan juga lagi, tapi mungkin melalui kawan-kawan guru juga nih nanti, atau kawan-kawan itu saya berharap mereka juga bisa mengingatkan kepala sekolah, mendiskusikan kepada kepala sekolah supaya ini diterapkan gitu kan. Selain itu saya Iya. juga akan menghadap kepala sekolah, saya pikir ini menghadap Hmm. kembali Iya, iya. sejalan dengan realitas anak-anak yang tingkah mereka ada saja kan. Hmm. Ini yang menjadi dasar saya menghadap dia, coba lagi menyampaikan Iya. tentang materi ini kepada dia. Saya pikir itulah langkah yang akan saya ambil dulu ini nanti parahnya. Ya, saya pikir sudah cukup bagus, Pak, ya, untuk langkah-langkahnya karena saya yakin Pak Akbar tentu lebih memahami situasi dan kondisi yang ada di sekolah tersebut dan memang kadang-kadang kita apa namanya harus bergerak sendiri dulu itu, Pak, ya, untuk memulainya karena kebanyakan kita di Indonesia ini uh, baru apa namanya mau mengikuti kalau ada yang memulainya. Saya rasa memang sudah cukup bagus, Pak. Saya setuju dan apa namanya sangat sependapat dengan Pak Akbar. Cuman begini, Pak, setelah menemukan solusinya, kira-kira Pak Akbar memiliki komitmen seperti apa ini, Pak, untuk menjalankan rencana aksi tersebut, Pak? Ya komitmennya ya komitmen Pak Rani. Komitmennya, Bisa Pak, ya. tidak bisa, saya harus bisa minimal Hmm. kepada kelas saya, karena itu wilayah otonom saya selaku guru biasa, itu wilayah otonom saya terapkan itu gitu. Sembari coba juga dengan kawan-kawan yang lain, wali kelas yang lain, nanti saya coba dekat-dekati juga kan, sampaikan dengan Hmm. materi-materi itu. Ya saya yakin dengan contoh yang saya tunjukkan terhadap penerapan disiplin positif di kelas kita, mudah-mudahan itu bisa menginspirasi juga nanti untuk wali kelas yang lain kan. Iya, iya, betul, Pak. Itu. Berarti menurut Pak Akbar, kira-kira kesimpulan daripada cakap-cakap kita pada malam hari ini sudah apa namanya sudah didapatkan intisarinya, Pak? Ya, nampaknya sudah Pak Rani. Iya, Saya akan tetap komitmen untuk jalankan itu. iya, Itu betul, dia. Pak. Nah, kalau sudah komitmen kita itu kuat, uh, mudah-mudahan bisa menjadi sebuah semangat, Pak, ya, untuk menjalankan seluruh perubahan-perubahan yang nantinya kita bawa ke sekolah kita. Oke, nampaknya sudah lengkap, Pak, untuk Oke. apa kita ini.
kita tinggal apa namanya kembali ke main room untuk Ya, bergabung main room bersama gitu. kawan-kawan. Ya, oke Pak. Minta maaf tadi Pak Rani ya. Nggak masalah Pak, nggak masalah. Yuk. Ada ya, oke.